Konnichiwa, minasan, halo, selamat siang, balik lagi bersama gue Gani Fatur Rahman setelah kita masuk ke semester genap ini. Sekarang kita akan masuki minggu ke-6 untuk Sasbas. Kita belajar Bunpo bagian ketiga. Tidak lama-lama lagi, kita lanjut aja langsung kita ke pelajarannya. Verb, kita akan mempelajari untuk saat ini ada 3 bentuk dari verb, yaitu bentuk kamus, bentuk pernyataan, dan bentuk negatifnya. Di sini itu kita dikasih contoh verb makan dan verb pergi, taberu dan iku. Taberu dan iku ini adalah bentuk kamus dari kata-kata tersebut. Kalian bisa mencarinya, dan biasanya kalau misalnya mencari makan Google Translate atau pergi biasanya akan menghasilkan taberu dan iku. Lalu ada afirmatif atau pernyataan, di mana perbedaannya itu ru-nya itu diubah menjadi mas untuk taberu dan ku-nya itu diubah menjadi kimas, atau iku iku u-nya itu jadi imas kimas jadinya. Verb pernyataan ini biasanya digunain lazim dalam percakapan sehari-hari karena bentuk ini itu lebih formal dan lebih sopan daripada bentuk kamus. Lalu ada bentuk negatifnya. Bentuk negatifnya itu lawan dari bentuk pernyataan, sopan tapi negatifnya. Simpelnya masuknya jadi masen, ini juga kimasu jadi kimasen. Lalu ada lagi satu lagi yaitu stems atau akar atau bentuk paling dasar. Ini hanya tabe dan iki, nggak pakai ru atau masu atau masen. Ini juga sama. Ini dikasih untuk gunanya apa? Ini gunanya itu kalau misalnya kalian ingin mengubah ke past tense atau mungkin seperti tadi afirmatif atau negatif, ini tuh akarnya tinggal dikasih embel-embel belakangnya untuk perubahan simpelnya. Nah, tadi kan ini ada beru, ada iku, taberu ada iku. Keduanya itu dibagi dalam 2 grup verb, yaitu ru verb dan u verb. Ru verb itu seperti namanya, di belakangnya itu ada huruf katakana ru, sementara u verb itu enggak harus selain ru, tapi belakangnya u. Misalnya iku, yang belakangnya ku, belakangnya su, belakangnya mu. Kita lihat dulu aja contohnya. Di sini adalah taberu, makan, neru, tidur, okiru bangun, dan miru melihat. Ini adalah bentuk kalau misalnya diubah menjadi afirmatif formnya. Lalu kita lihat nih ke grup untuk u verb. Ada nomu, minum, yomu membaca, hanasu berbicara, kiku mendengar, iku pergi, dan kairu pulang. Kenapa sih di sini kairu tapi masuknya ke u verb? Di sini itu ada biasanya beberapa kasus di mana verbnya itu pengecualian. Jadi kairu ini walaupun belakangnya ru, tapi inilah salah satu pengecualian dari yang disebut barusan. Selain ru dan u verb itu ada namanya irregular verb, di mana beda banget sama 2 yang sebelumnya. Contohnya di sini nih. Contohnya itu suru dan kuru. Suru melakukan, kuru untuk datang. Bentuk pernyataannya adalah shimas. Kalau misal kuru kimas, bentuk negatifnya shimasen, dan bentuk negatif dari kuru kimasen. Kita lanjut. Kalau misal kalian penasaran atau mungkin lebih ingin tahu tentang lebih lanjutnya, bisa baca aja karena ini berguna banget sih kalau untuk lebih mengertinya. Kalau di sini seperti biasa gue hanya memperjelas atau mempergampang doang pengertiannya. Kita lanjut. Di sini kalau misal verb itu kan digunakan untuk menjelaskan kegiatan atau kata kerja kan ya. Dan kegiatannya itu biasanya dilakukan secara habitual atau mungkin sehari-hari
atau juga biasanya dilakukan untuk kegiatan mendatang. Jadi di bahasa Jepang itu tidak ada namanya future tense, adanya cuman past tense sama present tense. Kita lihat contohnya, habitual action. Watashi wa yoku terebi o mimasu. Saya sering menonton televisi. Seringnya itu yoku di sini. Dan ini seperti yang tadi gue bilang, untuk percakapan sehari-hari itu menggunakan verb afirmatif atau verb pernyataannya itu mimasu. Lalu ada kedua, Mary-san wa tokidoki asa gohan o tabemasen. Mary terkadang tidak makan sarapan. Ini adalah bentuk afirmatif tapi negatif dari tabemasen. Dan ini menandakan tokidoki itu kadang-kadang. Jadi kita lihat dulu deh yang untuk yang future-nya. Yang future pertama, watashi wa ashita Kyoto ni ikimasu. Saya besok akan pergi ke Kyoto. Keduanya, Su-san wa kyou uchi ni kaerimasen. Su kayaknya tidak akan pulang hari ini nih. Apa yang jadi perbedaan dari kedua ini? Di sini itu ada yang menerangkan waktunya. Yoku sering. Berarti sering kan berarti habitual atau biasa dilakuin setiap hari kan. Ini juga ini tokidoki terkadang. Sama konsepnya kayak yoku. Ini menandakan habitual, biasa dilakukan setiap hari. Sementara di sini future actionnya menerangkan tentang kegiatan yang akan dilakukan masa depan. Ini ada ashita besok dan kyo hari ini. Besok aku akan pergi ke Kyoto. Kan berarti ini adalah future tense, tapi kalau di bahasa Jepang itu nggak ada perbedaannya sama present tense. Kita lanjut masuk ke materi partikel. Tadi kalian lihat kan ya, ini ada wo. Cara gunainnya gimana sih? Ada juga ni. Ini adalah partikel. Partikel itu biasanya mendampingin kata noun. Di mana partikel yang kita akan pelajari hari ini ada wo, de, ni, sama e. Yang pertama wo itu. Wo itu biasanya digunakan berdampingan untuk objek. Objeknya biasanya terlibat dalam suatu kegiatan kerja atau mungkin dikenakan sesuatu terjadi, dikenakan kegiatan sesuatu. Misalnya kohi wo nomimasu. Kopinya dikenakan pekerjaan, dikenakan kata kerja diminum, maksudnya kopi diminum. Karena konteksnya saya meminum kopi. Ada juga ongaku wo kikimasu. Saya mendengar musik. Lalu ada terebi wo mimasu. Lanjutnya untuk partikel D. Partikel D di sini kita akan mempelajari tentang di mana kegiatan tersebut terjadi atau simpelnya lokasi. Di sini toshokan de hon wo yomimasu. Saya membaca buku di perpustakaan. Ada juga uchi de terebi wo mimasu. Di rumah saya menonton TV. Saya akan menonton TV. Lalu ada partikel ni. Sebenarnya partikel ni itu banyak cara penggunaannya, tapi untuk kali ini kita akan belajar dua dulu. Yang pertama menunjukkan tujuan dari perjalanan atau tujuan tempat. Dan yang kedua itu adalah menerangkan waktunya. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu tujuan. Watashi wa kyou gakkou ni ikimasen. Hari ini saya tidak pergi ke sekolah. Jadi di sini itu berfungsi sebagai ke. Yang kedua contohnya, watashi wa uchi ni kaerimasu. Saya akan pulang ke rumah. Uchi rumah, ni ke kairi pulang. Dibalik sih sebenarnya kalau bahasa Jepang, pulang ke rumah. Nah gitu. Lalu kedua fungsinya itu menerangkan waktu. Nichihoubi ni Kyoto ni ikimasu. Saya
akan pergi ke Kyoto pada hari Minggu. Jadi mungkin juga di sini gampangnya ni itu menerangkan atau menjadi kata pada. Ada lagi Juichi ni nemas. Saya tidur pada pukul 11 malam. Sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi ni penggunaannya, tapi kita belajarnya dua ini ya. Ada juga kalau misalnya menerangkan waktunya itu seperti ini. Juichi goro ni nemas. Saya akan tidur pada pukul sekitar jam 11. Goronya itu kalau nggak salah sekitar ya, atau semacamnya lah gitu. Lalu partikel E. Partikel E itu sama seperti ini, benar-benar persis penggunaannya, yaitu tapi yang persisnya itu hanya satu, penggunaannya itu untuk tujuan tempat atau goal of movement sense. Watashi wa kyou gakkou e ikimasen. Seperti yang kayak tadi tuh. Nih. Hari ini saya tidak pergi ke sekolah. Watashi wa uchi e karimasu. Saya akan pulang ke rumah. Dan yang keempat untuk hari ini time reference atau keterangan waktu. Di sini kita belajar penggunaan yang ni kan tadi untuk time reference menyangkut hal waktu. Dan di sini itu kita mempelajarinya kalau di time reference itu satuan waktunya. Misalnya tadi kan di Nichiyoubi ni ikimasu. Nichiyoubi, keterangan waktunya itu hari Minggu. Dan juga ada lagi nih contohnya. 10時45分に起きます. Saya akan bangun pada pukul 10.45. Lalu ada juga 9月に帰ります. Saya akan pulang pada bulan ke-9. Bulan ke-9 itu September. Untuk sekitar pengingat, kalau kalian lupa, di bahasa Jepang itu bulan-bulannya itu nggak kayak Januari, Februari, September atau semacamnya, tapi angka. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Sementara kalau misalnya waktu itu penulisan seperti ini, dan hari itu penulisan seperti ini untuk menunjukkan waktu. Selain dari yang tadi udah kita bahas, ada juga nih kayak tadi ashita, maiban, itsu. Ini untuk kata-kata menyangkut dengan waktu. Ashita itu adalah besok, maiban itu adalah tiap malam. Mai-nya itu nih, mai yang ini kanjinya digunakan untuk setiap, bannya itu malam atau yoru sih kalau nggak salah. Jadi maiban setiap malam. Atau itsu ikimasu ka. Itsu itu kapan kamu pergi, dan kalian bisa baca seterusnya. Kalau misalnya kalian masih belum paham kayak tadi vocab-vocabnya, kita bisa lihat di materi yang ini, contoh percakapan. Tadi ada time-nya, tadi asa kayak gimana kanjinya atau artinya apa. Ashita tadi di sini ada juga nih. Ashita kanjinya seperti ini, artinya besok, itsu kapan, dan semacamnya. Ini adalah contoh-contoh juga. Ini berguna banget untuk nanti kalian ngerjain soal di latihan soalnya, dibaca-baca lagi ya. Ada contoh kecil di sini juga. Kita ambil salah satunya aja yang ini. Meri-san dan ibunya. Ohayo gozaimasu. Ohayo, hayai desu ne. Selamat pagi. Pagi. Kamu bangun cepat ya hari ini? Kyou wa Kyoto ni ikimasu. Kyoto de eiga o mimasu. Iya, hari ini aku akan pergi ke Kyoto. Di Kyoto aku akan menonton film. Ii desu ne. Nanji goro kaerimasu ka? Wah, asik ya kayaknya. Kapan nih kamu pulangnya? 9 goro desu. Sekitar jam 9. Ban gohan wa? Apa kamu akan makan malam di sini? Tabimasen. Seperti yang tadi pernyataan, tidak kok, tidak akan makan di rumah. So desu ka. Ja itterashai. Oh, baik kalau begitu.
Kalau begitu selamat hati-hati di jalan ya. Ittekimasu, aku berangkat. Seperti itu. Ini ada eh translate-nya kalau tadi kurang jelas. Lalu kita lihat ke soal untuk minggu ini. Di sini itu tadi yang seperti yang di gua terangin, yang ini hanya untuk menulis dictionary present sama negatifnya dari verb-verb ini. Verb-verbnya tahu dari mana, ada di vocab ini nih. Tuh. Ru sama irregular. Kita lihat, kamu lihat aja tinggal tuh. Get up, eat, sleep. Masukin aja di sini. Lalu apalagi ya? Di sini ada penggunaan noun wo. Kita latihan soalnya. Contohnya seperti ini, sakana, niku, yasai. Dan bagian kedua tadi yang wo, ini kalian diberikan contoh-contoh atau yang bisa digunakan itu ada 3 kata benda. Misalnya ada sakana, ikan, niku daging, yasai sayuran. Contoh kalimat pernyataannya, watashi wa yasai wo tabimasu. Saya memakan sayur-sayuran. Dan contoh negatifnya, watashi wa niku wo tabimasen. Saya tidak memakan daging. Ini adalah contoh penggunaan wo. Jadi kalian juga bisa ngebuat kalimat-kalimat sejenis atau mungkin kalimat yang baru asal penggunaan wo-nya itu tepat. Mungkin kalian bisa lihat yang di contoh percakapan barusan. Kalau yang nomor 1 menggunakan osake, ocha, kopi, sake, teh, kopi. Kalau kalian tidak ngerti artinya, bisa lihat lagi lah di sini ada food drink di vocab materi ke-6, tersedia banget. Lalu untuk yang bagian ketiga latihannya itu adalah partikel D. Gimana sih kegiatan tersebut akan dilakukan? Contohnya, Toshokan de hon wo yomimasu. Saya membaca buku di perpustakaan. Ini kalian tinggal lengkapin saja, misalnya benkyo, belajar di mana, nonton TV di mana, dan lain-lainnya. Sementara itu kalau misalnya yang ini simpelnya mengubah ke kalimat bahasa Jepang. Pak Tanaka pergi ke perpustakaan. Bahasa Jepangnya apa? Ya, segitu aja. Jangan lupa dibaca-baca lagi ini vocabnya. Kalau kalian lupa-lupa beberapa nama lokasi, bisa lihat juga materi minggu ke-5. Di sini ada lokasi, ada negara. Kalau misalnya kalian lupa waktu ngerjain soal-soal ini membantu banget. Sekian dari gua. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kalau ada yang ingin ditanyain bisa PC aja atau mungkin tanya di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.